Hai, saya Caca. Welcome at Lemak Workshop and Kitchen Studio. Pada video kali ini saya akan berbagi resep mengenai pembuatan cendol entremet. Bahan-bahannya sudah disiapkan di depan sini. Dalam pembuatan ini nanti kita akan bagi menjadi 4 tahapan. Jadi yang pertama kita bikin kinca jelly, kemudian Bavarian cream. Setelah itu kita bikin sabeldunya, dan yang terakhir mirror glaze. Oke, langsung saja kita mulai untuk proses yang pertama, yaitu membuat kinca jelly. Pertama kita akan membuat kinca jelly. Jadi sudah ada gelatin dan air. Untuk perbandingan menggunakan gelatin dan air yaitu 1:4. Jadi 1 gram untuk gelatin, 4 gram untuk air. Ini kita campur dulu. Kemudian kita aduk. Nah, ini masih cair, jadi nanti kita gunakan ini setelah adonan ini ngeset. Jadi setelah ngeset, kemudian kita timbang. Setelah itu baru kita mulai memasak untuk kinca jelinya. Gelatinnya sudah ngeset, kemudian kita timbang untuk sesuai takaran kinca jelinya. Jadi sisanya ini nanti untuk kita bikin coconut Bavarian cream dan mirror glaze. Langsung saja. Jadi di sini ada bahan-bahannya yaitu gula Jawa, kemudian sedikit garam, ada gelatin yang sudah ditimbang tadi, kemudian ada nangka, cendol, air, dan daun pandan. Langsung saja kita mulai memasak. Jadi masukkan gula Jawanya, kemudian air, kita nyalakan kompornya. Kita aduk, tambahkan garam. Jadi fungsi garam di sini adalah untuk memantapkan rasa manis. Jadi manisnya itu nggak enak karena ada sedikit gurihnya. Kemudian daun pandan kita sobek dulu sedikit supaya aromanya keluar, lalu kita ikat dan dimasukkan. Kita aduk-aduk sampai gulanya ini larut, semua tercampur dan sampai mendidih. Oke, jadi setelah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan gelatinnya. Kita kecilkan dulu apinya, paling kecil. Kemudian kita masukkan gelatinnya. Aduk sampai gelatinnya ini mencair, jadi larut ke dalam gula. Oke, setelah semuanya larut, kita tambahkan nangka. Jadi nangkanya dimasukkan ke sini sebentar. Jadi supaya jelinya nanti ada aroma nangkanya. Aroma nangkanya nanti akan keluar. Oke. Kita aduk sebentar. Kalau sudah, kita matikan. Kita bisa masukkan cendolnya. Oke, kemudian kita tuang ke dalam cetakan. Cetakan ini dialas plastik dulu, jadi supaya nanti mudah untuk mengeluarkannya.
Daun pandannya jangan sampai ikut masuk ya. Oke. Setelah ini kita masukkan ke dalam freezer. Jadi supaya dia beku dulu, setelah beku nanti kita keluarkan untuk kita cetak. Ini sudah selesai pembuatan kenca jelinya. Setelah ini kita akan lanjut ke step yang kedua, yaitu membuat coconut Bavarian cream. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu membuat coconut Bavarian cream. Jadi bahan-bahannya yaitu yang pertama ada kuning telur, kemudian gula kastor, ada gelatin, santan, dan yang terakhir ada whipping cream cair. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Pertama masukkan telurnya, kemudian gula. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jadi gulanya nanti akan larut. Kemudian kuning telurnya akan menjadi pucat. Jadi di bawah sini sudah berisi panci dengan berisi air hangat. Jadi jangan terlalu panas, jangan sampai mendidih airnya. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai berubah warna, warnanya menjadi lebih muda kuningnya. Kita aduk terus sampai dia warnanya agak pucat. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, gulanya sudah larut, warnanya sudah pucat, kita tambahkan santan. Kita aduk. Karena setelah ini nanti tidak ada proses memasak, jadi makanya kuning telurnya tadi itu kita matangkan dulu. Kemudian kita tambah santan. Setelah tercampur rata, kita tambahkan gelatin. Diaduk terus sampai gelatinnya larut ke dalam adonan. Oke, semua sudah tercampur rata. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Kita biarkan dia dulu di sini, kemudian kita akan mengocok whipping cream. Jadi kita kocok sampai kaku.
Oke, ini sudah menjadi kaku. Kemudian kita campurkan ini ke dalam adonan telur tadi. Oke, langsung kita masukkan. Kita aduk sampai rata. Kita siapkan cetakannya. Kali ini memakai cetakan dom berbentuk setengah lingkaran. Sebelum kita tuangkan ini ke dalam cetakan, kita siapkan dahulu kinca jelly yang sudah beku yang kita bikin sebelumnya. Ini kinca jelly yang sudah kita diamkan tadi, kita masukkan freezer supaya beku. Ini sudah beku, akan kita keluarkan. Lalu kita cetak dengan ring cutter. Jadi ukuran ring cutter ini lebih kecil dari domnya, karena nanti ini akan kita masukkan di tengah-tengahnya. Oke, jadi langsung kita cetak. Oke, ini domnya kita siapkan, kemudian kita masukkan. Jangan terlalu penuh, jadi sekitar 2/3 dari cetakannya. Lalu kita masukkan sampai tercelup. Jadi kinca jelinya ini dia di dalam. Bisa ditambahkan sedikit kalau masih ada yang kelihatan. Jadi dari atas tertutup semua. Oke.
Sekarang kita ketuk-ketuk, jadi supaya udaranya keluar, jadi tengahnya nggak ada udaranya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan membuat sabeldunya untuk biskuit di atas adonan ini. Jadi ini sudah jadi varian krimnya. Nanti tinggal kita lanjutkan proses berikutnya. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pembuatan sabeldu. Jadi di sini ada butter, kemudian ada icing sugar, garam, tepung terigu, dan yang terakhir ada kelapa parut. Jadi langsung saja kita mulai, kita mixer dulu butternya. Kemudian kita tambahkan icing sugar. Kita masukkan garamnya sekalian. Kita mixer sampai adonannya menjadi pucat warnanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Di mixer lagi. Terakhir tambahkan kelapa parutnya. Kalau sudah tercampur rata, kita akan giling ini nanti. Jadi tujuannya kelapa parut kita masukkan ke sini tuh untuk memberikan tekstur yang tekstur kelapa. Jadi nanti hasil akhirnya itu bagian bawahnya biskuitnya ini ada tekstur kelapanya. Jadi menciptakan rasa lebih tradisional. Menciptakan tekstur yang lebih tradisional. Kalau misalnya tidak pakai kelapa, bisa. Nanti hasilnya dia akan lebih lembek. Karena ini kita pakainya kelapa kering. Oke, ini kita giling dulu.
Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal, kira-kira 2 mm, 2 sampai 3 mm cukup. Nah, karena ini lembek, jadi kita dinginkan dulu, masukkan ke chiller selama 30 menit. Setelah itu nanti kita keluarkan untuk kita cetak. Ini sudah 30 menit, jadi adonan sebelnya dia udah mengeras, sudah ngeset. Kita akan cetak menggunakan ring cutter. Sambil dirapikan supaya nanti hasilnya tetap bulat. Oke, apabila adonannya ini masih keras setelah dicetak, itu bisa langsung saja di oven. Tapi kalau misalnya sudah lembek lagi, kita harus masukkan lagi dia ke chiller supaya dia ngeset dulu, baru bisa di oven, supaya hasilnya itu nanti nggak melebar. Karena kalau misalnya adonan ini belum kaku, kemudian kita langsung oven, nanti dia adonannya melebar, jadi lebih besar dan lebih tipis hasilnya. Oke, karena ini masih kaku jadi bisa langsung di oven. Kita oven selama 20 menit dengan suhu 160 derajat. Jadi pastikan ovennya kita panaskan dulu sampai dia sesuai suhu yang diinginkan, 160. Kemudian kita masukkan ini selama 20 menit. Sudah 20 menit, sekarang waktunya kita angkat. Jadinya seperti ini. Oke, kita tunggu dulu sampai agak dingin. Coconut Bavarian creamnya sudah setengah ngeset. Kemudian adonan sebeldu kita juga sudah dingin, langsung bisa dimasukkan. Agak ditekan-tekan supaya menempel. Oke, setelah ini bisa kita masukkan ke freezer sampai membeku. Setelah membeku kita keluarkan untuk kita glaze atasnya dan kita hias. Ini adalah proses yang terakhir sebelum kita menggarnisnya, menghias. Ini membuat mirror glaze. Jadi bahan-bahannya yaitu yang pertama ada gula kastor. Bedanya gula kastor dengan gula pasir itu cuman butirannya. Jadi kalau gula kastor itu butirannya dia lebih kecil dari gula pasir. Kemudian kita pakai air juga dan glukos. Glukos itu gula cair. Kemudian ada gelatin, kental manis, dan white coklat yang sudah dilelehkan. Langsung saja kita mulai. Masukkan gulanya, air, dan glukos.
Kita nyalakan apinya. Diaduk sampai rata, sampai semuanya larut dan mendidih. Setelah mendidih, kita kecilkan dulu apinya. Lalu masukkan white coklat. Diaduk sampai rata. Lalu tambahkan kental manis. Terakhir, tambahkan gelatin. Aduk terus sampai semuanya larut. Ini masih bening. Kalau misalnya kita mau hasil yang warnanya lebih putih, kita bisa tambahkan pemutih. Ini pemutih untuk makanan, biasanya untuk memutihkan bakpao. Nah, ini kita pakai, kita tambahkan kalau memang mau warnanya lebih putih. Tapi kalau misalnya nggak mau warnanya lebih putih, berarti hasilnya dia transparan. Itu nggak masalah, tergantung maunya warnanya seperti apa. Kita aduk. Kemudian kita bagi dua, jadi nanti yang satu akan saya beri warna hijau, yang satu warna putih. Jadi langsung dibagi dua. Yang satu akan saya biarkan warnanya supaya putih. Yang satu diberi sedikit warna hijau. Kalau masih kurang bisa ditambah lagi warnanya. Oke, mirror glaze-nya sudah siap. Setelah ini kita akan menyusun semuanya menjadi satu, menjadi cendol entremet. Oke, ini udah jadi. Nanti setelah ini kita keluarkan dari cetakan, kemudian disiram dengan mirror glaze-nya. Jadi mirror glaze ini sebelum digunakan dia harus suhu ruang dulu, jangan panas, karena kalau masih panas itu nanti akan langsung turun
gitu. Jadi enderman-nya akan leleh. Nah, sebelum disiram itu kita saring dulu supaya tidak ada bubble-bubble-nya. Jadi hasilnya nanti lebih halus. Proses ini bisa diulang sampai 2 atau 3 kali sampai semua permukaannya tertutup oleh mirror glaze. Setelah itu bisa kita beri motif warna putih di atasnya supaya membentuk motif. Jadi warnanya ada hijau dan putih. Setelah ini kita tunggu dulu, nanti bisa kita tambahkan lagi 1 layer lagi supaya hasilnya lebih bagus. Kita tunggu. Oke, setelah ini kita tunggu sampai agak set. Setelah ini bisa digarnish atasnya supaya lebih cantik. Ini sudah ngeset, jadi sudah tidak ada lagi mirror glaze yang turun. Sekarang kita pindah ke tatakan cake-nya. Sudah jadi, setelah ini kita hias. Kita akan langsung mulai menghias. Ini ada kelapa kering, bisa kita tempelkan di sekelilingnya.
kita bersihkan dulu pinggir-pinggirnya supaya rapi. Jadi kita bersihkan dulu bagian samping-sampingnya tadi. Setelah itu kita beri hiasan di atasnya dengan nangka yang sudah kita potong kotak-kotak kecil. Terakhir kita tambahkan daun pandan. Dan ini dia cendol entremet. Cooking class for everyone.